Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian tetap semangat ya dan tetap sehat di rumah. Kali ini dalam video kedua kita udah memasuki bab 2. Kalau di bab 1 kita mempelajari tentang teks observasi, di bab 2 ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Mungkin dari kalian masih ingat apa itu teks eksposisi? Harusnya sih masih ingat ya, karena ini adalah pembelajaran saat kalian SMP. Salah satu materi yang dibahas saat kalian SMP. Nah, di sini kita akan mempelajari lagi untuk mengingat lagi apa sih teks eksposisi dan kita akan memperdalam bagaimana sih caranya membuat teks eksposisi tersebut. Gitu. Nah, Ibu sebelum masuk ke definisi atau apa sih teks eksposisi itu, Ibu ingin memberikan sebuah simulasi pada kalian. Misal nih kalian gitu memiliki sebuah keresahan atau sebuah permasalahan atau sebuah kejanggalan dalam hati itu kalian ingin utarakan, ingin kalian sampaikan gitu. Misalnya permasalahan itu adalah pembelajaran jarak jauh. Kalian resah nih dengan apa yang sebenarnya terjadi tentang pembelajaran jarak jauh gitu. Kalian memiliki masalah-masalah hal nih yang ingin kalian bahas gitu ya dalam pembelajaran jarak jauh. Banyak kendala yang kalian rasakan, misal kurangnya fasilitas gitu kan, atau kalian tidak punya kuota, atau gurunya gak ngerti gimana cara ngajarnya sehingga kalian tidak memahami materinya. Itu kan sebuah keresahan gitu ya, kegalauan kalian dalam mempelajari pembelajaran jarak jauh ini. Nah, kalian ingin menyampaikannya gimana ya cara menyampaikannya? Akhirnya kalian menemukan caranya itu adalah dengan menulis, dengan menyampaikannya dalam sebuah tulisan yang ingin kalian sampaikan. Nah, kira-kira tulisan tersebut disebut apa ya? Yap, betul banget. Itu adalah salah satunya adalah teks eksposisi. Itu kalian menyuarakan pendapat kalian, argumentasi kalian dalam sebuah tulisan itu kalian bisa sebut teks eksposisi. Makanya di bab 2 ini kita akan membahas tentang teks eksposisi untuk menanggapi berbagai masalah. Kita akan menyampaikan beberapa macam masalah nantinya di dalam teks eksposisi tersebut. Tentunya itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kalian rasakan. Kita masuk ke dalam definisi teks eksposisi. Definisi dari teks eksposisi ini adalah teks yang membahas suatu masalah dengan mengungkapkan fakta-fakta dan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kalian sudah memiliki sebuah masalah gitu ya, sebuah kegalauan, kalian ungkapkan dalam bentuk argumen, dalam bentuk opini gitu ya di dalamnya. Namun tetap harus memperhatikan tentang fakta-fakta yang ada gitu. Yang sedang terjadi di lapangan itu seperti apa. Jadi kalian tidak boleh membohongi pembaca demi ketenaran atau keviralan kalian gitu. Kalian harus menyampaikan semuanya sesuai dengan fakta gitu. Lalu kalian juga menyampaikan argumennya itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa sih harus dipertanggungjawabkan? Ada yang tahu? Itu salah satunya adalah agar tulisan kalian dapat dipercaya sama orang, agar tulisan kalian oh ini loh yang benar gitu. Jadi orang-orang percaya dengan apa yang kalian katakan gitu. Jadi kalian akan memberikan informasi-informasi yang benar dan itu kalian dapat pertanggungjawabkan dengan beberapa fakta yang ada ataupun dengan data-data yang sudah kalian temukan. Kita masuk ke dalam ciri-ciri teks eksposisi. Salah satunya ciri dari teks eksposisi itu adalah yang pertama adalah informatif gitu. Karena kalian akan menyampaikan argumen atau opini, maka kalian harus memiliki data atau hal-hal pendukung lainnya agar informasi kalian ini agar apa yang ingin kalian sampaikan ini tersampai informasinya kepada pembaca gitu. Karena setiap tulisan, setiap teks nggak hanya eksposisi saja itu pasti berupa informatif gitu. Ada hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya itu menjadi hal yang memiliki informasi di dalamnya. Yang kedua itu adalah berdasarkan fakta. Jadi sempat disinggung ya. Jadi apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian katakan itu kalian harus sesuai dengan fakta. Nggak boleh nih kalian ngarang biar viral kita
tambahin bumbu gitu, tambahin bumbu gosipnya. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi makanya kita harus berdasarkan fakta, berdasarkan data-data yang ada, bagaimana yang terjadi di lapangan gitu. Kita nggak boleh menyampaikan sesuatu yang istilahnya bohong gitu ya. Lalu yang ketiga, persuasif. Nah, dalam teks eksposisi ini kita harus persuasif karena di sini kita akan mengajak orang untuk setuju dengan opini kita gitu. Kita akan mengajak orang untuk sependapat dengan kita. Bagaimana sih caranya mereka memahami pendapat kita gitu. Makanya di dalamnya harus persuasif. Lalu menggunakan bahasa baku gitu ya. Bagaimanapun saat kalian menyampaikan sebuah tulisan gitu ya, kalian harus memperhatikan bahasa yang kalian gunakan. Bahasa yang kalian gunakan itu harus sopan, harus baik, harus santun, harus jelas sesuai dengan KBBI kalau bisa, sesuai, harus menggunakan bahasa-bahasa yang baku, yang baik dan benar gitu. Bagaimanapun walaupun kita tidak sependapat dengan orang lain, kita harus menyampaikan pendapat kita dengan baik gitu, agar orang juga mau satu argumen dengan apa yang kita sampaikan. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke struktur. Ini adalah sebuah struktur dari teks eksposisi. Sama dengan teks-teks lainnya, teks eksposisi juga memiliki sebuah struktur. Nah, struktur yang pertama itu adalah tesis. Yang kedua adalah argumen-argumen atau argumentasi yang nanti akan kalian sampaikan. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang atau bisa kalian sebut juga kesimpulan ya. Nah, tesis ini nanti kalian akan menyampaikan sesuatu yang umum gitu, umumnya dulu gitu. Kenapa sih kalian tertarik dengan topik yang akan kalian bahas? Alasan kenapa kalian ingin membahas topik tersebut gitu. Gambaran umum dari topik yang kalian sampaikan. Hanya sebatas gambaran-gambaran saja. Nah, dari gambaran-gambaran tersebut, kalian akan kembangkan dalam bentuk argumen-argumentasi yang kalian miliki sesuai dengan fakta dan data-data yang bisa mendukung opini kalian itu benar gitu. Itu akan disampaikan pada struktur yang kedua, itu ada di argumen gitu. Dan nanti kalian akan menyampaikan tentang argumentasi. Ini nggak hanya sekedar satu paragraf, biasanya berparagraf karena topik yang akan kalian sampaikan itu banyak gitu. Misal ya, tadi tesis kalian membahas tentang pembelajaran jarak jauh. Nah, kalian ceritakan kondisi dan situasi saat ini itu seperti apa di tesis itu. Lalu masuk ke argumen, kalian akan membahas keresahan-keresahan kalian gitu. Kenapa sih PJJ ini kurang diminati anak-anak gitu kan? Apa alasannya kalian akan sampaikan dalam bentuk argumentasi-argumentasi dalam bentuk paragraf yang panjang gitu. Mau 1, 2, 3 paragraf, pokoknya paragraf yang panjang yang akhirnya nanti orang tuh, oh iya ya tentang PJJ itu kurang inovatif atau gimana gitu. Jadi akan menyetujui dengan argumen kalian sesuai dengan fakta dan data-data yang kalian temukan di lapangan atau kalian temukan di internet atau kalian temukan di televisi gitu. Lalu yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini biasanya berisikan kesimpulan gitu. Kalian membuat sebuah simpulan dari tulisan yang kalian tulis sebelumnya, lalu kalian simpulkan, kalian memberikan manfaatnya, kalian memberikan solusinya biasanya di sana gitu kan. Atau kalian nantinya memberikan saran-saran yang baiknya itu seperti apa sih gitu. Nah, itu mungkin ya dari struktur teks eksposisi. Selanjutnya kita akan masuk ke kebahasaan dalam teks eksposisi. Nah, kebahasaan dalam teks eksposisi ini salah satunya adalah pronomina persona. Ada yang tahu pronomina persona? Pronomina persona ini adalah kata ganti seseorang. Karena di sini adalah opini, argumentasi, jadi biasanya ada kata ganti orang. Kata ganti orang yang itu seperti aku, kami, gitu. Jadi kita, nah di dalamnya itu akan menggunakan kata-kata tersebut. Jadi nantinya kalian, menurut saya tidak seperti itu pendapatnya, tapi melainkan bla bla bla. Gitu. Jadi ada kata ganti orangnya. Mau itu saya, ataupun mau itu kita, atau kami. Gitu ya. Terus ada yang kedua adalah kata leksikal. Kata leksikal ini adalah kata-kata yang artinya atau maknanya sesuai dengan kata tersebut. Misal, meja hijau. Nah, meja hijau itu adalah artinya ya meja yang berwarna hijau. Tapi, nah itu adalah kata leksikal. Tapi orang biasa menggunakan meja hijau itu adalah pengadilan gitu, atau yang apa ya
pengadilan gitu. Nah, kalau itu kan bukan kata leksikal, tapi kata leksikal itu adalah si meja berwarna hijaunya gitu. Jadi harus menggunakan makna sebenarnya. Lalu selanjutnya adalah konjungsi. Apa sih fungsinya konjungsi di sini? Nah, fungsinya konjungsi di sini adalah untuk memperkuat argumen yang nanti akan kalian sampaikan. Misal kalian menggunakan kata karena, misalnya gini, PJJ itu kurang inovatif karena hanya dilakukan dengan tatap muka lewat virtual saja gitu. Sedangkan anak membutuhkan bertemu dengan guru. Nah, kata sedangkan itu bisa menjadikan konjungsi untuk memperkuat argumen kalian. Atau enggak, karena anak ingin diperhatikan oleh guru, gitu kan, bisa si karena tersebut adalah konjungsi. Lalu fakta tadi sudah dibahas juga, jadi apa yang kalian tuliskan nanti, apa yang kalian sampaikan itu harus sesuai dengan fakta. Lalu opini. Nah, di dalamnya itu setelah ada fakta, kalian sampaikan pendapat kalian, kalimat yang akan kalian sampaikan. Itu adalah bentuknya sebuah opini. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Ada langkah-langkah menulis teks eksposisi. Yang pertama adalah menentukan topik yang akan dibahas. Nah, biasanya untuk menentukan topik yang akan dibahas itu, kita akan mencari tahu dulu apa sih sebenarnya yang sedang hangat diperbincangkan. Kenapa sih harus yang sedang hangat diperbincangkan? Karena itu adalah sebuah keresahan banyak orang. Dan kita ingin tulisan kita ini sebagai tulisan yang persuasif, tulisan yang mengajak orang untuk berpendapat yang sama dengan kita, gitu ya. Makanya kita gunakanlah topik-topik yang sekiranya sedang hangat diperbincangkan gitu agar orang mau membaca tulisan kita. Gitu. Lalu kedua adalah menyusun kerangka tulisan. Jadi kira-kira apa sih yang mau kalian susun itu? Yang pertama misal tentang tesis. Tesis kalian tulislah isu-isunya yang akan kalian bahas. Terus masuk ke argumen kalian, kira-kira apa sih yang mau dibahas di argumen itu? Kalian poin-poinkan, kalian susunlah si kerangkanya. Gitu ya. Lalu selanjutnya adalah mengumpulkan bahan melalui penelitian. Nah, penelitian ini kalian nggak harus formal-formal banget ya untuk melakukan penelitian seperti observasi sebelumnya. Kalian bisa kok nyari di internet, nyari di surat kabar, atau tanya teman bagaimana pendapat teman, atau kalian bisa melihat di TV, gitu kan ya. Banyak sumber yang bisa kalian gunakan. Ini tidak terlalu formal karena nantinya akan kalian bahas menggunakan opini kalian. Terus selanjutnya adalah menentukan sasaran pembaca. Fungsinya buat apa sih? Agar tulisan kita ini tepat sasaran gitu kan. Kita akan menggunakan kata-kata atau kalimat yang sekiranya cocok digunakan untuk sasaran yang akan kita sampaikan. Misal tadi tentang PJJ berarti kan sasarannya adalah pemerintah, sasarannya adalah guru, sasarannya adalah murid-murid gitu. Makanya gunakan bahasa-bahasa yang tepat gitu. Kalau misalkan sasarannya anak SD berarti kan harus bentuknya cerita, gitu, harus tidak membosankan. Jadi kita tentukan dulu siapa sih sasaran pembacanya nanti, gitu ya. Mengembangkan bahan menjadi teks. Nah, tadi kan kalian udah mempunyai bahan. Nah, bahan-bahan tersebut kalian kembangkan untuk menjadi sebuah teks eksposisi. Kalian sampaikan pendapat kalian sampaikan data-data yang kalian miliki sehingga pembaca tertarik untuk membaca dan ikut berpendapat yang sama dengan apa yang kalian sampaikan. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan tentang teks eksposisi. Kalian silakan catat sekiranya kalau misalkan ada hal-hal yang belum kalian pahami, kalian bisa tanyakan di WA group atau di aplikasi sekolahan.id. Nanti kita bahas sama-sama ya, agar semuanya mengerti, agar semuanya paham bagaimana sih teks eksposisi, bagaimana cara menulis eksposisi, kita bahas bersama-sama di diskusi gitu. Mungkin sekian dari Ibu untuk pembahasan dari bab 2 ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf kalau misalkan ada yang salah dari penjabaran yang Ibu berikan. Ibu terima kasih atas perhatian yang kalian sampaikan, yang kalian lakukan. Maka dari itu, Ibu ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.